Halo Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa hari ini aku bakal ngebahas soal fashion, tren masa kini dan juga lifestyle. Nah, pernah nggak sih kita tuh kepikiran bahwa warna pada pakaian yang kita pakai ternyata dapat mempengaruhi mood, bahkan cara pandang orang lain. Dan ternyata warna dalam fashion bukan sekedar pilihan gaya, melainkan bahasa tanpa kata. Ia bisa membangkitkan semangat, menenangkan pikiran, hingga memperkuat karakter diri. Dari busana sehari-hari sampai panggung mode dunia, warna selalu punya peran penting dalam membentuk mood dan identitas. Dan episode kali ini, kita akan ngebahas warna dan mood pada fashion dalam 3 segmen utama. Selengkapnya hanya di Before After. Warna bukan sekedar pilihan gaya, melainkan bahasa emosi yang mampu berbicara tanpa kata-kata. Dan segmen kali ini kita akan menelusuri bagaimana warna menjadi simbol, mempengaruhi perasaan, atau bahkan membentuk cara orang lain memandang seseorang. Langsung aja, ini dia VT-nya. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Sejak zaman kuno, warna telah digunakan untuk menyampaikan makna tertentu. Para raja, bangsawan, hingga tokoh masyarakat memilih busana dengan warna tertentu sebagai tanda status dan kekuasaan. Misalnya, warna ungu di masa lalu sering dihubungkan dengan kerajaan dan kemewahan karena pewarna ungu sangat langka dan juga mahal. Di sisi lain, warna putih menjadi simbol kesucian dan kesederhanaan. Banyak pemimpin spiritual dan tokoh keagamaan memilih warna putih untuk mencerminkan kemurnian hati. Warna merah dikenal sebagai warna simbol keberanian, energi, dan kekuatan. Jadi tak heran jika hingga sekarang warna ini masih dipakai untuk menciptakan kesan percaya diri. Sementara itu, warna hitam sering dianggap sebagai lambang kekuatan dan elegansi. Warna ini juga menimbulkan aura misterius yang membuat pemakainya tampak berwibawa. Dalam fashion modern, warna tidak hanya sekedar simbol, tetapi juga memiliki efek psikologis yang nyata pada suasana hati seseorang. Warna cerah seperti kuning, orange, dan pink dapat membangkitkan rasa bahagia serta menambah semangat. Warna biru dan hijau justru memberi efek menenangkan, seolah menghubungkan kita dengan alam, laut, atau langit. Warna gelap seperti abu-abu tua atau coklat memberikan rasa aman dan stabilitas. Sering dipakai saat ingin terlihat lebih dewasa atau serius. Sementara warna pastel menjadi pilihan populer saat ini karena memberi kesan lembut, ramah, dan menenangkan. Banyak brand fashion menggunakan pastel untuk menarik generasi muda. Tak hanya pada diri sendiri, warna juga mempengaruhi orang lain yang melihatnya. Misalnya, seseorang yang memakai baju kuning cerah sering dianggap lebih ramah dan mudah didekati. Sebaliknya, seseorang dengan pakaian hitam pekat mungkin dipersepsikan lebih serius atau berjarak. Hal ini menunjukkan bahwa fashion bukan hanya tentang gaya pribadi, tetapi juga tentang komunikasi nonverbal kepada orang lain. Psikologi warna menjelaskan bahwa warna adalah gelombang cahaya yang ditangkap otak kita dan setiap warna memunculkan reaksi emosional yang berbeda. Itulah sebabnya warna bisa dijadikan alat untuk mengatur mood. Misalnya, memilih outfit biru bisa membantu menenangkan diri saat merasa cemas. Atau memilih merah bisa memberi dorongan keberanian saat hendak berbicara di depan banyak orang. Banyak desainer fashion dunia yang dengan sengaja memanfaatkan efek warna ini untuk membentuk nuansa koleksi mereka. Contohnya, koleksi musim semi sering dihiasi warna cerah atau pastel yang mempresentasikan bunga dan keceriaan. Sementara koleksi musim gugur lebih banyak menampilkan warna earthy tone seperti coklat, orange tua, atau hijau zaitun yang memberi kesan hangat dan damai. Pada akhirnya, memahami makna dan kekuatan warna membuat kita bisa lebih bijak memilih busana. Bukan hanya untuk tampil menarik, tetapi juga untuk menciptakan suasana hati yang sesuai dengan momen yang kita jalani. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali, so jangan kemana-mana, tetap di Before After.
Halo, balik lagi sama aku Kintana, masih di episode warna dan mood pada fashion. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, warna pakaian yang kita pilih seringkali dipengaruhi oleh suasana hati. Namun menariknya, sebaliknya, warna yang kita kenakan juga bisa mempengaruhi mood sepanjang hari. Fashion pun menjadi jembatan antara perasaan batin dan cara kita menampilkan diri kepada dunia luar. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Saat seseorang bangun pagi dengan suasana hati ceria, ia cenderung memilih pakaian berwarna terang. Warna-warna ini seakan menjadi cermin dari energi positif yang ingin dipancarkan kepada orang lain. Sebaliknya, ketika suasana hati sedang kurang baik, pilihan warna yang muncul biasanya lebih netral atau gelap. Hal ini menunjukkan bagaimana mood bisa secara otomatis mengarahkan keputusan fashion. Namun menariknya, proses ini tidak hanya berjalan satu arah. Warna busana yang kita kenakan juga mampu membentuk suasana hati kita sepanjang hari. Misalnya mengenakan baju kuning cerah bisa membantu menumbuhkan perasaan lebih optimis, bahkan ketika awalnya kita sedang merasa lesu. Baju biru muda mampu menenangkan pikiran, sangat cocok dikenakan saat menghadapi hari penuh jadwal padat atau tekanan. Sementara itu, mengenakan busana berwarna merah dapat menambah rasa percaya diri, apalagi jika harus berbicara di depan umum atau menghadapi situasi menantang. Fenomena ini sering disebut sebagai color psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara warna dan kondisi psikologis manusia. Fashion designer memanfaatkan prinsip ini untuk menciptakan koleksi yang sesuai dengan momen. Saat musim panas, misalnya mereka memilih warna-warna cerah untuk membangkitkan suasana riang. Sebaliknya, pada musim dingin, pilihan warna lebih banyak jatuh pada palet gelap atau hangat yang menciptakan kesan nyaman dan tenang. Dalam dunia kerja, warna juga berperan penting. Banyak orang memilih setelan biru navy atau hitam saat wawancara kerja untuk memberi kesan profesional dan tegas. Di acara santai atau liburan, warna pastel atau cerah lebih dipilih karena memang bisa menciptakan suasana hangat dan bersahabat. Hal ini menunjukkan bahwa warna tidak hanya berhubungan dengan fashion pribadi, tetapi juga membentuk interaksi sosial di sekitar kita. Seseorang yang datang dengan busana cerah sering dianggap lebih terbuka, sementara orang dengan warna gelap kerap dipandang lebih serius. Maka dari itu, setiap orang bisa menggunakan warna sebagai strategi komunikasi visual, bahkan sebelum mereka berbicara sekalipun. Di sisi lain, ada pula tren penggunaan warna untuk terapi suasana hati yang dikenal dengan istilah color therapy. Dalam praktek ini, warna dipandang sebagai energi yang bisa mempengaruhi emosi. Misalnya, orange digunakan untuk meningkatkan semangat, sedangkan hijau untuk menenangkan pikiran. Fashion menjadi salah satu media paling mudah untuk menerapkan terapi ini, karena busana adalah hal yang kita kenakan setiap hari. Dengan memilih warna tertentu, kita bisa memberi suntikan energi pada diri sendiri sesuai kebutuhan hari itu. Pada akhirnya, hubungan antara warna dan mood adalah bukti nyata bahwa fashion bukan hanya tentang penampilan luar, melainkan juga sarana untuk merawat emosi dan juga perasaan diri. Sesaat lagi, kita akan mengetahui bagaimana warna bisa mempengaruhi personal branding seseorang. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Di era modern, warna dalam fashion tidak hanya berhubungan dengan busana hati, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas diri. Bahkan lebih jauh, warna mampu membentuk citra seseorang di mata orang lain, menciptakan kesan yang melekat, dan menjadi bagian dari personal branding yang sulit dilupakan. Warna dapat menjadi ciri khas yang membuat seseorang mudah untuk dikenali. Banyak tokoh besar dunia yang konsisten dengan pilihan warna tertentu untuk menciptakan identitas visual yang cukup kuat. Steve Jobs misalnya, dikenal dengan turtleneck hitamnya. Warna hitam yang ia pilih bukan sekedar gaya minimalis, melainkan juga mencerminkan fokus, keseriusan, dan kesederhanaan yang sejalan dengan visinya dalam teknologi.
Tokoh lainnya yakni Ratu Elizabeth II justru memilih strategi sebaliknya. Ia kerap tampil dengan pakaian berwarna cerah bukan tanpa alasan. Warna-warna tersebut membuatnya mudah terlihat di kerumunan rakyat, sekaligus menyampaikan kesan hangat dan dekat dengan masyarakat. Dalam dunia brand fashion, warna bahkan bisa menjadi identitas yang lebih kuat daripada logo. Tiffany & Co misalnya, langsung dikenal dengan warna biru khas yang kini disebut Tiffany Blue. Contoh lainnya adalah Valentino dengan merah menyala yang begitu ikonik hingga disebut Valentino Red. Warna menjadi DNA merek yang tidak bisa dipisahkan dari citra perusahaan. Di tingkat individu, seseorang juga bisa membentuk personal branding melalui konsistensi warna. Seorang influencer misalnya, mungkin selalu tampil dengan pakaian bernuansa pastel untuk menonjolkan sisi lembut dan ramah. Sebaliknya, mereka yang memilih warna bold seperti merah atau bahkan ungu tua bisa menampilkan pesona penuh percaya diri dan berkarisma. Konsistensi dalam pemilihan warna membuat audiens lebih mudah mengingat seseorang, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Bahkan di dunia politik sekalipun, warna menjadi senjata branding yang kuat. Partai, pemimpin, dan kampanye sering dikaitkan dengan warna tertentu sebagai simbol nilai dan tujuan mereka. Selain sebagai identitas, warna juga membantu membangun citra di momen tertentu. Seorang pembicara publik mungkin memilih warna biru untuk menekankan kepercayaan diri, sementara pemimpin bisnis mengenakan warna abu-abu untuk menampilkan profesionalitas. Di dunia hiburan, artis sering menggunakan warna panggung yang kuat untuk menciptakan kesan mendalam di mata penggemar. Gaun merah berkilau atau jas putih bersih bisa menjadi penampilan yang melekat di ingatan publik. Semua ini menunjukkan bahwa warna adalah bahasa visual yang mudah ditangkap oleh mata, cepat diingat, dan sulit dilupakan. Lebih jauh, warna juga menjadi ekspresi jati diri. Apa yang kita pilih untuk dikenakan tidak hanya mencerminkan tren, tetapi juga karakter dan kepribadian kita. Seseorang yang suka warna lembut mungkin memiliki kepribadian penyayang, sedangkan pecinta warna gelap bisa jadi sosok yang lebih misterius atau introvert. Namun, penting untuk diingat bahwa warna bukan sekedar cerminan diri, tetapi juga sarana komunikasi yang bisa kita kendalikan. Dengan memilih warna tertentu, kita bisa membentuk cara orang lain menilai kita. Itulah mengapa memahami peran warna dalam fashion menjadi kunci untuk membangun personal branding yang kuat. Kita tidak hanya terlihat menarik, tetapi juga meninggalkan pesan tersirat pada setiap orang yang melihat. Dalam dunia yang serba visual seperti sekarang, warna bahkan bisa lebih berbicara daripada kata-kata. Identitas seseorang bisa melekat hanya dari kesan visual yang mereka tampilkan lewat fashion. Maka, memilih warna dalam fashion bukan lagi sekedar keputusan estetika, melainkan juga strategi untuk membangun citra, kepercayaan, dan pengaruh. Pada akhirnya, warna adalah bahasa universal yang mampu menyatukan mood, identitas, dan branding dalam satu kesatuan yang harmonis. Dari informasi tadi kita bisa belajar bahwa warna bukan hanya sekedar pilihan estetika, melainkan juga sarana komunikasi yang kuat. Dari informasi tadi kita bisa belajar bahwa warna bukan hanya sekedar pilihan estetika, melainkan juga sarana komunikasi yang kuat. Karena setiap warna membawa pesan, membentuk perasaan, dan menciptakan citra. Maka setiap kita memilih busana, kita sebenarnya sedang memilih bagaimana ingin merasa, ingin dilihat, dan ingin diingat oleh orang lain. Semoga episode kali ini memberi inspirasi untuk lebih bijak, kreatif, dan percaya diri dalam memilih warna fashion sehari-hari. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentunya dengan kisah-kisah menarik lain di balik dunia fashion. Tapi jangan lupa untuk selalu tonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.